Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi dzabil karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqal alim. Pemirsa yang berbahagia, meneruskan pembahasan kita bagaimana kisah Rasulullah Muhammad SAW bercengkrama dengan para sahabatnya. Sekarang giliran Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, di mana Sayyidina Abu Bakar mencintai 3 perkara yang di dunia ini yang ada. Yang pertama adalah melihat Rasulullah secara langsung. Kemudian yang kedua, menginfakkan harta bendanya untuk kepentingan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar senang putrinya diminta oleh Rasulullah sebagai istrinya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Shadaqta ya Abu Bakrin," benar engkau wahai Abu Bakar. Sayyidina Umar mengatakan, "Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun," ada 3 perkara di dunia ini yang menyenangkan bagiku. Apa itu? Yang pertama, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Sayyidina Umar bin Khattab senang mengajak orang, memerintahkan orang kepada kebaikan. Biasanya kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik itu, bagi kita ada yang gampang, ada yang susah. Sebagai contoh, ayo kita berbuat baik kepada teman kita. Bagaimana caranya? Meninfakkan sebagian harta benda yang kita miliki kepada orang lain. Tapi ada juga loh orang yang jahatnya ngalang-ngalai iblis, bukan haknya itu diambil begitu ya, dan itu bangga karena merasa bahwa dia sukses bisa merampok milik orang gitu ya. Ada orang yang seperti itu dan jumlahnya tidak sedikit. Maka beruntunglah bagi kita yang bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Kenapa? Dijelaskan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan itu. Jadi double pahalanya. Menunjukkan kepada orang sudah mendapat kebaikan. Kalau orang yang diajak berbuat baik itu ternyata mengerjakan kebaikan, kita juga akan mendapat pahala yang sama. Tapi sebaliknya, kalau kita ini angkara murka mengajak orang lain kepada keburukan, maka kita juga akan mendapatkan jariyatus su', amal kejelekan itu pada akhirnya mengalir siksanya kepada kita. Dikisahkan misalnya ada kisah Habil dan Qabil. Qabil yang membunuh Habil. Maka kalau ada di dunia ini orang yang suka bunuh-bunuh, walaupun Habil sudah selesai, Qabil sudah selesai membunuhnya, dia akan mendapatkan jariyatus su', kejelekan yang mengalir yang dia contohkan sehingga diikuti oleh orang lain. Saya kadang-kadang heran, ada orang yang konflik kecil, persoalannya remeh-temeh, tapi membunuh orang, Masya Allah. Sekarang itu kita bisa jumpai di mana-mana. Maka bersyukurlah bagi orang yang kalau diajak berbuat baik senang. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, al-amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah orang agar tidak melakukan kemungkaran adalah sesuatu yang dicintai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, wasaubul khalaqu, memberi pakaian kepada manusia. Sayyidina Umar bin Khattab ini terkenal dengan kedermawanannya. Dikisahkan di dalam sebuah riwayat, suatu saat Sayyidina Umar itu di gang kecil melihat ada anak yang sedang bermain burung. Dipegang, dilepaskanlah burung itu, dipegang lagi, dilepaskanlah oleh anak itu. Akhirnya Sayyidina Umar itu mengetahui burung yang dipakai mainan itu, kemudian dibeli oleh beliau. Apa yang terjadi? Setelah dibeli oleh Sayyidina Umar, maka burung yang digunakan mainan oleh anak kecil itu dilepaskannya.
Maka suatu saat para sahabat yang hidup semasa Sayyidina Umar bin Khattab penasaran, Umar yang terkenal dermawan, tegas, jujur, bagaimana ya kalau kemudian dia dikuburnya gitu ya. Akhirnya salah seorang di antara mereka ada yang bisa bertemu melalui mimpi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian, wahai Umar, apa yang engkau alami ketika engkau di kuburan? Sayyidina Umar mengatakan, ketika kalian meletakkanku di kuburan dan meninggalkanku sendirian, maka ada suara yang sangat menakutkan yang menghampiriku, tapi tiba-tiba ada suara yang tak nampak, jangan engkau dekati Umar. Kenapa? Ketika dia di dunia telah menyayangi makhluk Allah, sehingga karena amalannya itu maka layak dia disayangi oleh para malaikat. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang menyayangi di dunia ini akan disayangi oleh Allah yang Maha Pemurah, maka sayangilah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kita akan disayangi yang di langit. Maka mari kesempatan umur yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan untuk saling menyayangi sesama kita. Kita berharap dengan begitu rahmat Allah akan datang dalam kehidupan kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lingkungan kita akan dijadikan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, lingkungan yang baik yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'ani sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.